sekarang udah jadi guru, kan keren namanya, yaitu Ustaz Ubay. Ustaz Ubay, Insya Allah waktu dulu di rumah belajar, alim orang, biar ilmunya manfaat, berkah. Terkhusus ini saya kagumi Sohibul Bait. Kenapa saya bilang saya kagum? Karena saya nggak percaya sama dia. Sekarang mulai percaya. Saya kagum, yaitu Bapak Mul, Bapak Haji Mul. Awalnya saya pikir bercanda mau maulid, nggak taunya benar-benar saudara. Kita diundang maulid di toko ini. Toko apa namanya saudara? Karisma Jaya, pot. Ujungnya ada potnya. Potnya, iya pot itu. Jadi pot dari plastik, dari keramik, macam-macam. Jadi pot dari yang 10.000 sampai 100.000 sampai 1 juta, dari yang 10.000, dari yang 100.000 3, 100.000 4, yang 1 juta 1, 1 juta 2, 1 juta 1 kodi, macam-macam. Saudara-saudara besok kalau belanja hubungi saya. Ya sekalian. Nah, jadi ini pot saudara, cuma wadahnya, dia mau tanamin apa juga bisa. Ya, mau ditanamin anggur bisa. Di depan ada bibitnya, ada bibit anggur sudah ada. Saudara tinggal tanam bibitnya, siram baik-baik, dia akan keluar tunas, lama-lama berbuah anggur. Tapi andai kan saudara mau tanam pare juga bisa, tinggal ditaruhin biji pare, ntar biji pare disiram, dipupuk, dia akan keluar tunas, terus saudara perpanjang, dia akan berkembang, kembang pare dan berbuah pare, dan seterusnya. Emang ditaruh benihnya anggur, nanti buahnya jadi anggur terus, nggak mungkin jadi buah pare. Nanam anggur nggak mungkin buahnya pare, dan nanam pare nggak mungkin buahnya anggur. Kalau kata Bokir, mertua sialan. Gue dikasih pun pare sekebun pahit semua. Iya pare sekebun. Ya sama mertuanya kan. Nah, gitu saudara. Nah, maksudnya apa nih? Kita nih yang datang ke sini bagaikan pot. Diri saudara ini bagaikan pot. Tergantung apa yang ditanam benih di dalam diri kita. Kalau yang ditanam benih kebaikan, maka nanti dari tubuh kita akan keluar pohon-pohon kebaikan. Itu mau sholat, mau ngaji, gitu. Ya, bukan nyari duit doang. Kan ada orang hidup di dunia nyari duit doang, kaya kagak nungguin mati gitu. Ya, iya kaya mah enggak, apalagi jadi karyawan. 70.000 tahun jadi karyawan nggak mungkin kaya. Gue jadi karyawan Ajimul nih udah berapa tahun? Udah 20 tahun. Kaya? Nggak kaya-kaya, karyawan namanya juga. Udah gitu kagak sembahyang, kan parah jadinya. Jadi jangan sampai rugi dunia, kagak kaya-kaya, rugi akhirat juga. Nah, balik manusia itu dia bagaikan pot. Gampang aja dah ngomongnya, nggak usah pakai dalil ketinggian. Dalilnya pot. Jadi yang kita saksikan setiap hari di ini tempat, ini kita sebenarnya. Bukan orang lah, bukan plastik, bukan pula keramik. Itu kita ini pot. Tergantung benih apa yang ditanam di dalam tubuh kita, dia akan tumbuh seperti itu. Ini saya lihat dalam kitab, pakai dalam kitab dah tuh. Manhajus Sawi, karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau bilang begini, al-insan badrul khair wa syarr. Al-insanu badrul khair wa syarr. Manusia itu bagaikan pot untuk menanam benih. Jadi di diri manusia itu udah ada benihnya. Benih untuk menjadi baik ada benihnya, gitu. Benih untuk tidak jadi baik ada benihnya. Nah,
Beliau bilang in khalatatuhul akhyar kana minal akhyar. Kalau benih yang sudah ada sering-sering bercampur gaul dengan orang-orang baik, maka benih baik yang tumbuh menjadi orang soleh nantinya. Jadi orang-orang baik itu menyiram benih yang udah ada di badan manusia itu, tumbuh sendiri, udah bukannya nggak ada, benih baiknya udah ada, disiramnya itu sering kumpul sama orang-orang baik, tumbuh saudara, nanti jadi orang baik gitu. Tapi wa in khalatatuhul asrar kana minal asrar. Kalau orang ini sering bergaulnya sama orang yang tidak baik, maka benih yang tumbuh yang tidak baik. Lama-lama malah rusak, malah parah. Makin jauh dari ulama, makin susah dinasehatin, makin susah mendapat ilmu, makin jauh dari Rasulullah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tumbuh di dalam tubuhnya adalah benih keburukan. Itu makanya alhamdulillah ini tempat saudara diadakan maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap tahun muludan terus ya. Saya mau kasih tahu kenapa pesantren melahirkan orang-orang soleh dari dulu. Karena sering ngaji? Bukan, sering ngaji orang sombong. Makanya saya ngaji ada males-males dikit, ujung-ujung sombong saya. Mendingan orang ngaji, kita bego gitu, jadi kagak sombong, mendingan mancing aja. Kalau ngaji mulu kita lama-lama belagu. Tapi kenapa pesantren melahirkan orang-orang soleh? Jawabannya satu, karena dia setiap seminggu sekali mengadakan maulid Nabi Muhammad. Itu sentuhan Rasulullahnya, bukan ngaji, bukan. Orang ngaji malah banyak ilmu kan malah makin gaya ya, malah sombong dah gitu karena nggak kesetu maulid. Maka maulid itu untuk menetralkan ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren. Akhirnya yang tadinya orang congpak dan sebagainya disiram dengan maulid Rasulullah, akhirnya orang berubah. Itu makanya saudara, kalau memang ini tempat bisa maulid sebulan sekali, bikin sebulan sekali. Nggak bisa setahun sekali. Pesantren kan seminggu sekali. Nah di kayak tempat begini, karyawannya anggap santri. Nih Haji Mul anggap kiai, anggap bukan kiai, nganggap doang. Enak aja jadi kiai aja. Iya, dia bikin maulid yuk sebulan sekali. Ayo gitu. Kenapa itu bikin maulid? Perubahan gizi, biar makan enak dikit. Betul gak begitu? Cuma Haji Mul ini yang kelabakan. Buset setiap bulan kacau gua. Nah, jangan ngundang orang lain. Di pesantren juga yang mulu dan santri doang. Kagak ngundang orang lain yang seminggu sekali. Siapa yang diundang? Karyawan. Wajib maulid yang kerja di Karisma Jaya Pot. Nah ini nanti semua karyawannya bakal ada sisi keberkahannya. Bang, jangan berpikir sisi berkah abang jadi orang kaya. Pikiran kita pendek. Sisi berkah itu anak abang kelak jadi orang soleh, walaupun kerjanya di Karisma Jaya Pot. Abang mah di sini tiap hari, anak abang yang nanganin Rasulullah. Nabi kan punya ilmu lintas alam, dari alam kubur ke alam dunia, itu lintas namanya. Bisa didik orang yang masih belum mati. Nabi dari alam kubur, yang belum hidup, yang belum mati dididik sama Rasulullah. Karena orang tuanya erat ikatannya dengan Nabi, maka besok anaknya yang ngurusin Rasulullah. Saya ngarang begitu, bukan ngarang kan, saya juga boleh ngaji ngomong begitu, paham ya? Sebulan sekali nih adain, nggak usah ngundang. Kalau ngundang banyak banget yang bayar persyaratan. Bener nggak Jimur? Kok tawa?
Kalau ngundang, kalau nggak ngundang mah terserah dia mau makan pakai tempe doang kah? Turu-turu. Cuman kalau belum ada yang bisa baca maulid, satu panggil yang bisa buat ngajarin tuh. Yang udah ada nih ngajarin. Ini yang pasal pertama ente baca terus. Pasal kedua ente jangan ganti-ganti. Jadi setiap maulid dia pasal itu terus. Ntar lama-lama lancar. Jadi ini PT ya PT ya. Oh beginilah pokoknya gudang lah. Jadi ada gudang punya ketersambungan dengan Nabi Muhammad. Itu. Nah, kalau orang pengen berkah seumur hidup sampai keturunannya terus menerus sampai akhiratnya, maka harus di Muhammad. Nyupang mah nggak ada apa-apanya, kagak semetet-metetnya namanya. Nanti ya dengan Rasulullah semua tuh keberkahannya saudara. Itu ntar asal malam apa nih di sini misalnya ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi. Iya kan Ustaz Ubay ngajar sini ya seminggu sekali pas sebulan sekali. Betul mah? Oh bukan di sini. Nah, itu mah teknis. Misalnya di sini sebulan sekali digeser ya. Bikin maulid biar dia yang pimpin nih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Gak usah ngundang banyak orang. Kalau ngundang banyak orang, ente nekor lagi aja. Paham nggak? Ya saya mau ngomong ceplas-ceplos juga sebenarnya begitu. Bukan sekata-kata sebenarnya. Ya kan kalau saya bayangin saya jadi dia akan begitu. Nah, biar sini sebulan sekali bikin maulid. Tabarruk, ikatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi